Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu dengan Bu Putri lagi di pelajaran IPA. Pada kesempatan hari ini, Bu Putri akan menjelaskan materi yang baru, yaitu tentang listrik. Apa sih listrik? Kita akan mengenal bersama-sama. Ikuti video pembelajaran ini sampai selesai dan dipahami. Adalah salah satu bentuk energi dan listrik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Komponen rangkaian listrik terdiri dari 4 komponen penting, yaitu baterai, kabel, lampu, dan saklar. Baterai itu sendiri berfungsi sebagai sumber energi listrik. Selain baterai, ada juga aki, dinamo, dan generator. Komponen yang kedua adalah kabel. Kabel berfungsi sebagai penghantar arus listrik. 3. Lampu. Lampu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Kita bisa menggunakan lampu sebagai indikator adanya listrik yang berjalan ataupun tidak. Komponen yang keempat adalah saklar. Saklar merupakan alat listrik yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Arus listrik. Arus listrik mengalir dari daerah potensial tinggi ke potensial rendah. Di mana letaknya? Contohnya adalah baterai. Baterai memiliki 2 kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Arus pada baterai mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Arus mengalir apabila ada perbedaan potensial. Di kutub positif, potensial listriknya tinggi, sedangkan di kutub negatif, daerah potensial listrik rendah, sehingga arus listrik akan mengalir dari daerah potensial tinggi ke potensial rendah. Atau apabila pada baterai, maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Bu Putri ulangi kembali bahwa sebuah baterai memiliki 2 kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Harus diingat bahwa kutub positif adalah daerah potensial tinggi, di mana arus listrik akan mengalir dari daerah potensial tinggi ke potensial rendah. Bu Putri jelaskan tentang macam-macam rangkaian listrik. Seperti yang kalian bisa saksikan di layar, ini adalah 2 contoh rangkaian listrik. Yang atas itu adalah rangkaian seri, sedangkan di bagian bawah adalah rangkaian paralel. Rangkaian seri dicirikan dengan letak lampu yang saling berderet dalam satu lajur. Sedangkan rangkaian paralel, lampu-lampu memiliki cabang, jadi tidak terletak secara sejajar, namun ada percabangan pada kabel dan ada percabangan pada peletakan lampu. Selanjutnya, Bu Putri jelaskan tentang jenis rangkaian dan perbedaannya. Kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berderet, sedangkan paralel, rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus. Kelebihan pada rangkaian seri adalah komponennya sedikit karena kabelnya tidak butuh terlalu panjang sehingga biaya pembuatan lebih murah. Sedangkan pada rangkaian paralel, kelebihannya adalah jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Selain itu, pada rangkaian paralel, lampu menyala lebih terang.
Kekurangan rangkaian seri adalah jika salah satu lampu mati, maka yang lain ikut mati dan nyala lampu lebih redup. Sedangkan pada rangkaian paralel kekurangannya adalah komponen lebih banyak karena kita membutuhkan kabel yang lebih panjang untuk membuat cabang-cabang. Sehingga biaya pembuatan rangkaian paralel relatif lebih mahal. Terakhir, dalam segi penggunaan, rangkaian seri biasa digunakan pada lampu senter. Sedangkan rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah dan lampu lalu lintas. Anak-anak, ini adalah akhir dari penjelasan pada video pembelajaran hari ini. Yang terakhir kita belajar tentang macam-macam jenis rangkaian. Jadi ketika komponen listrik yang terdiri dari kabel, lampu, saklar, dan juga baterai dirakit, maka akan dapat membentuk 3 jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Campuran maksudnya ada serinya, ada paralelnya. Secara jelasnya sudah Bu Putri jelaskan melalui tayangan sebelumnya. Dan ini sekaligus menjadi penutup pada perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa di akhir video nanti, setelah video ini selesai, Bu Putri akan men-share sebuah video yang lain yang berkaitan dengan tugas yang harus kalian kerjakan dalam waktu 1 minggu. Jadi mulai dari hari Sabtu ini tugasnya akan dikumpulkan di Sabtu minggu depan. Tugasnya apa? Saksikan videonya dan baca baik-baik petunjuk pengerjaan tugasnya. Terima kasih untuk perhatiannya pada kesempatan hari ini. Jaga kesehatan dan jaga semangatnya untuk selalu belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.